Beliaulah kita dapat membedakan mana jalan yang baik dan mana jalan yang batil. Dan karena beliaulah kita dapat berkembang dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan hingga ke zaman terang menerang. Minaz zulumati ila nur, yang artinya dari kegelapan kepada cahaya iman. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada saat ini kita telah berada di bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab ini terjadi peristiwa yang besar, sejarah yang besar, yang harus disimpan di memori seluruh umat manusia, utamanya umat Islam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti dari Isra adalah perjalanan di malam hari. Akan tetapi secara syariahnya, Isra merupakan perjalanan di malam hari oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina. Diterangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, dan kami telah memperjalankan hamba kami yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kami berkati di sekelilingnya supaya kami perlihatkan tanda kebesaran-kebesaran kami kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Selanjutnya, arti dari Mi'raj sendiri adalah jenjang untuk naik tangga, tetapi yang dimaksud ialah naiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke luar angkasa yang menaiki kendaraan burak. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampailah ke tempat yang tertinggi yang bernama Sidratul Muntaha atau Mustawa. Yang pada saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan langsung dengan Allah, dan jarak antara Nabi Muhammad dengan Allah seperti dua ujung batang busur panah. Dan disitulah Rasulullah menerima langsung tentang sholat 5 waktu yang harus dikerjakan olehnya dan seluruh umat-umatnya, terutama kita sebagai umat Islam. Dan tujuan Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu supaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima kekuatan batin agar dapat mencegah dari musibah serta siksaan musuh Islam dari sejak sepeninggalannya Abul Muttalib dan istri tersayangnya Siti Khadijah. Dan tercatat di sebuah kisah pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur di bawah pohon kurma yang terpisah dari pasukan Islam yang lain. Dan pada saat Nabi Muhammad tertidur, datanglah seorang musuh yang menghunuskan pedangnya di atas leher Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berkata, "Wahai Muhammad, siapakah yang akan menolong kamu dari maut ini?" Dan perkataan itu membuat Nabi Muhammad terbangun dari tidurnya. Dan Nabi Muhammad langsung menerangkan dengan lantang, dengan fasih bahwa Allah lah yang akan menolongku. Dan seketika itu pedang musuh itu terjatuh. Dan Rasulullah langsung mengambil pedang itu dan balik bertanya, "Siapakah yang akan menolong kamu dari maut ini?" Dan sang musuh itu langsung menjawab, "Engkau ya Rasulullah, engkau yang dapat menyelamatkan jiwaku." Dan Rasulullah langsung mengembalikan pedang itu kepada musuh itu dan seraya berkata, "Pergilah." Dan sang musuh itu langsung mengucapkan kalimat syahadat, menyatakan bahwa dirinya sudah masuk Islam, karena dia belum pernah melihat seorang manusia yang perilakunya sifatnya seperti Nabi Muhammad, yang sangat baik hati, pemurah dan pemberani. Dalam sebuah hadis tersebut, An Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wa ajwadan nasi wa asy'an nasi. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik hati, manusia yang paling pemurah, dan manusia yang paling pemberani. Dan kembali lagi ke cerita awal, sebelum Nabi Muhammad di Isra Mirajkan, Nabi Muhammad dioperasi hatinya karena dia merasa sedih karena meninggalnya Abdul Muthalib dan istri tersayangnya, yaitu Siti Khadijah. Yang pelaksanaan operasi itu dilakukan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dan selain mengisra mirajkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agar umatnya melakukan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu sangatlah penting bagi kita. Jangan jadikan sholat 5 waktu sebagai mencari amal pahala, amal ibadah, tapi jadikanlah sholat 5 waktu sebagai kebutuhan sehari-hari. Coba kalau misalnya makanan tidak kita makan, pasti kita akan gelisah atau memikirkan, kenapa kita tidak makan makanan, kenapa tidak ada makanan yang datang, kenapa kita belum makan. Jadi harus seperti itulah memikirkan sholat. Kenapa kita belum sholat, kenapa kita tidak melaksanakan sholat. Jadi jadikanlah sholat itu seperti kebutuhan sehari-hari kita. Dan selain tujuan Isra Miraj agar umat-umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meyakini atas kejadian-kejadian yang hebat di luar akal manusia itu, tetapi sebaliknya bagi iman orang-orang yang tidak, bagi iman seseorang yang tidak kuat, maka ia akan berpikir kalau cerita itu hanyalah dongeng, hanyalah cerita dari nenek-nenek moyang. Tetapi bagi orang yang kuat imannya, ia langsung mempercayai itu dan bertambahlah iman yang ada di dadanya, dan tertancaplah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, kita sebagai umat muslim harus melakukan sholat 5 waktu, karena sholat dapat menghalangi dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat merupakan kunci surga. Dan sholat adalah tiang agama. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, maka rusaklah agama kita. Jika kita meninggalkan sholat, maka robohlah agama kita. Tetapi sebaliknya, jika kita melaksanakan sholat, maka tegaklah agama kita. As-sholatu imaduddin faman aqamaha adamaddin faqamaha faqadamaddin. Yang artinya, barang siapa yang menegakkan sholat, maka ia menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti ia merobohkan agamanya sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam wallahu muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi